Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Putri Maharani dari kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi penelitian. Kepada Nabila Azahra Syamsuddin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penelitian. Bagian A, pengertian penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari kata Inggris yaitu research. Kata research sendiri berasal dari kata re yang artinya kembali dan to search yang artinya mencari. Dapat disimpulkan bahwa kata research artinya mencari kembali. Bagian B, pengertian penelitian menurut para ahli. Menurut Person 1946, penelitian ialah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang kedua, menurut John 1949, penelitian ialah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Bagian C, syarat penelitian. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian. Yang pertama, sistematis. Sistematis yang dimaksud di sini ialah dilaksanakan pada pola tertentu dari sederhana hingga paling kompleks. Yang kedua, terencana. Terencana yang dimaksud di sini ialah penelitian dilaksanakan atas unsur kesengajaan dan telah dipikir langkah pelaksanaannya. Yang ketiga, ilmiah. Ilmiah yang dimaksud di sini ialah penelitian mengikuti cara yang telah ditentukan. Bagian D, tujuan pokok. Secara umum, penelitian mempunyai 4 tujuan pokok. Yang pertama, eksploratif. Eksploratif yang dimaksud di sini ialah penelitian yang bertujuan menemukan hal atau pengetahuan yang baru. Yang kedua, verifikatif. Verifikatif yang dimaksud di sini ialah penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan yang dimaksud di sini ialah penelitian untuk melakukan pengembangan terhadap ilmu yang telah ada. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah tujuan penulisan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Bagian E, jenis penelitian. Jenis penelitian terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai terbagi 2. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar ini ialah penelitian dalam rangka ilmu pengetahuan manusia, tidak untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan ialah penelitian yang mempunyai alasan praktis. 2. Jenis penelitian menurut metode. Jenis penelitian menurut metode terbagi atas 8 jenis. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei ialah penelitian tanpa melakukan perubahan terhadap variabel yang diteliti. Yang kedua, penelitian ex post facto, yaitu penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris, tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel bebas. Yang ketiga, penelitian percobaan. Penelitian percobaan ialah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Yang keempat, penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik ialah penelitian yang identik dengan metode kualitatif, yaitu meneliti pada kondisi objek yang alami. Yang kelima, penelitian polisi ialah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis masalah sosial yang mendasar agar temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, penelitian tindakan. Penelitian tindakan ialah penelitian yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi serta kinerjanya. Yang ketujuh, penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ialah penelitian yang bagian dari proses pembuatan keputusan. Yang ke-8 atau yang terakhir ialah penelitian sejarah. Penelitian sejarah ialah penelitian
yang menganalisis yang logis terhadap kejadian yang berlangsung di masa lalu. Ketiga, jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi terbagi atas 3. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian komparatif ialah penelitian yang bersifat membandingkan. Yang ketiga, penelitian asosiatif atau hubungan. Penelitian asosiatif atau hubungan ialah penelitian untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang keempat, jenis penelitian menurut jenis data. Jenis penelitian menurut jenis data terbagi atas 3 macam. Yang pertama, jenis kualitatif. Jenis kualitatif yang dimaksud di sini adalah datanya berbentuk kalimat. Yang kedua, jenis kuantitatif. Jenis kuantitatif yang dimaksud di sini adalah data berbentuk angka. Yang ketiga, gabungan. Di sini yang dimaksud ialah bentuk kalimat dan angka. Saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Nur Kolbi Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri penelitian. Dengan mengutip Ulber Silalahi bahwa penelitian ilmiah mempunyai ciri-ciri. 1. Mempunyai atau purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, sistematis, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Penelitian ilmiah mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Ketiga, yaitu empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan talaah dan uji empiris. Yang keempat, objektivitas. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data, dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. Yang kelima yaitu kritis. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa, atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, kritis berarti juga ada tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima secara eksplisit dan implisit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif dapat dilihat dari perbedaan karakteristiknya. Yang pertama, desain. Metode kuantitatif menggunakan desain yang spesifik, sedangkan metode kualitatif menggunakan desain umum. Yang kedua, tujuan. Metode kuantitatif menggunakan tujuan yaitu menguji teori, sedangkan metode kualitatif menggunakan tujuan untuk menemukan teori. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Metode kuantitatif menggunakan teknik kuesioner, sedangkan metode kualitatif menggunakan participan observation. Yang keempat, analisis data. Metode kualitatif menggunakan analisis data deduktif, sedangkan metode kualitatif menggunakan analisis data induktif. Yang kelima, sumber data. Metode kuantitatif memiliki sumber data yang ditentukan sejak awal, sedangkan metode kualitatif memiliki sumber data yang dikembangkan selama proses penelitian. Yang keenam, kapan penelitian dianggap selesai. Menurut metode kualitatif, penelitian dianggap selesai setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat selesai. Sedangkan metode kualitatif yaitu setelah tidak ada yang dianggap baru atau jenuh. Yang ketujuh, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Metode kuantitatif menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan metode kualitatif menggunakan pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Oke, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri ketiga yaitu Saudari Rahmawati, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rahmawati,
Di sini saya akan membacakan materi tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Nah, ada juga macam-macam metode penelitian. Mengacu pada bentuk penelitian, tujuan, sifat, masalah, dan pendekatannya ada 4 macam metode penelitian. Yang pertama, metode eksperimen adalah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Nah, penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimennya biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak, sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survei. Kedua, metode verifikasi, yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, ada juga metode ketiga, yaitu metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Yang keempat, metode historis, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif historis, yuridis, dan bibliografik. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Nah, adapun langkah-langkah penelitian atau proses kegiatan ilmiah, yang pertama, mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.